Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, ini banyak yang minta kami bahas soal Miss Hilgers yang dihujat atau dibully ya netizen sampah Indonesia. Sebenarnya kami itu udah capek dan muak ya ngelihat tingkah laku sebagian netizen kita. Berkali-kali kami katakan ini tuh awalnya adalah dari semakin menurunnya pendidikan atau mutu pendidikan di Indonesia. Udah gitu nggak ada tuh yang namanya filter atau penyaring dari Kominfo ya soal komentar-komentar yang berbau rasis, hujatan, cacian, dan hinaan di setiap media sosial. Nggak ada tindakan dari Kominfo. Jadi bisa dikatakan awal dari permasalahan ini juga tuh bermuaranya dari pemerintah juga sih, yang nggak ada rencana buat ngebenahin tuh yang namanya mutu pendidikan dan juga sosial media ya. Jadi kalau buat kami pribadi ya, orang-orang yang ngebacotin si Miss Hilgers ini ya, kami pikir mereka ini nggak tahu bola sama sekali, 100% nggak tahu bola. Cuma ngebacot doang bisanya ya. Kalau gitu kapan bangsa ini mau maju kalau isinya orang-orang kayak gitu semua? Oke, di sini kami cuma mau jelasin sama kalian yang paham bola aja dan pendukung setia timnas Indonesia aja ya. Yang nggak ngerti bola mending cabut deh. Dan yang nggak ngedukung timnas atau malah ngeribetin timnas mending diem aja ya. Pemain bola itu termasuk Miss Hilgers adalah milik klub. Catat ya, milik klub, bukan milik pemerintah Indonesia ataupun milik PSSI, bukan, tapi milik klub. Jadi klub itu boleh memainkan si pemain itu kapanpun klub itu mau. Kalau misalnya pemain itu dipanggil timnas ya emang wajib penuhi panggilan timnas. Tapi itu pun selama di ajang yang resmi FIFA dan itu pun ada aturannya. Aturannya seperti apa? Pemain bola itu kalau dipanggil ke timnas itu biasanya seminggu sampai 4 hari sebelum pertandingan lo ya. Nah, dalam rentang waktu 7 hari itu sebelum bergabung ke timnas, kalau di liganya atau di klubnya masih ada pertandingan, ya si pemain itu masih bisa main di klub itu. Karena memang itu kewajibannya si pemain. Kan yang jadi pertanyaan adalah salahnya Miss Hilgers itu di mana? Apa lantaran dia cedera karena dipaksa main lawan Ajax? Ya si Miss Hilgers mah nggak salah dong, kan dia ini kerja digaji sama klub. Ini kami yakin nih orang-orang yang menghujat Miss Hilgers ini benar-benar nggak paham sepak bola, belum pernah ngerasain yang namanya kerja jadi bawahan lo ya. Yang namanya kerja jadi bawahan itu ya dia butuh gaji, dia digaji sama perusahaan, sama Miss Hilgers juga digaji sama klub, jadi harus main lah. Jadi gitu ya, udah paham ya, klub itu berhak memainkan si pemain kapanpun juga selama belum penuhi panggilan timnas. Kalau toh nantinya cedera ya apa boleh buat, emang pemain pengen cedera? Kan nggak mungkin dong ada pemain yang mau cedera gitu aja sih. Intinya kami mengajak buat kalian yang masih setia mendukung timnas Indonesia, kalau ada yang komentar-komentar jelek atau komentar-komentar miring soal pemain timnas ataupun tentang timnas, mending dilawan aja, kasih pelajaran aja. Mereka itu cuma merusak kesatuan timnas kita. Nggak paham bola, nggak tahu soal bola, sok-sokan komentarin pemain bola. Kecuali si pemain itu nggak cedera, tapi dia ini nggak mau dipanggil ke timnas, itu baru boleh dipertanyakan. Lah kan dia ini kan cedera, kan kelihatan bodohnya nih netizen kita yang hujat si Miss Hilgers. Ya udah gitu aja sih pendapat kami. Oke lanjut, ini ada yang minta kami menjelaskan soal yang katanya ada berita nih, FIFA akan mengganti VAR dengan FVS alias Football Video Support. Ini kalau kami jelaskan secara rinci mungkin kalian gak bakalan bisa langsung paham ya apa itu FVS
dan kenapa harus menggantikan VAR dan apa bedanya FVS dengan VAR. Ini kalau kami jabarkan agak lama ya, mungkin kalian pun akan sulit mengertinya. Sebelum kami jelaskan secara singkat apa sih perbedaan antara VAR dengan FVS, dan kami klarifikasi dulu ya. FIFA itu nggak pernah mengatakan akan mengganti VAR dengan FVS lo ya. Sebab dua alat ini tuh benar-benar beda. Perbedaan yang paling mencolok adalah antara VAR dan FVS ini. Kalau VAR ini kan ada ruangan VAR-nya, ada petugas VAR-nya tuh 4 orang ya. Nah sementara FVS ini nggak ada ruangannya. Sebab FVS ini adanya di pinggir lapangan dan dikendalikan cuma oleh 1 orang aja. Itu perbedaan yang paling mencolok antara VAR dan FVS ya. Tapi pada dasarnya sama sih fungsinya. Baik VAR maupun FVS ini merekam kejadian dan mereview ulang kejadian yang terjadi di lapangan. Cuma bedanya yaitu tadi saya bilangin, salah satunya yang paling mencolok juga adalah kalau VAR ini direviewnya atas permintaan beberapa orang seperti operator VAR, tapi kalau FVS ini direviewnya kalau pelatih aja yang minta. Secara singkatnya gini deh, kalau VAR itu kan biasanya gini deh, kita nonton di Liga 1 nih, kan ada wasit tuh yang tiba-tiba berhenti tuh ngedengerin di kupingnya omongan dari petugas VAR. Nah itu kan orang VAR tuh yang ngomong ke antara ruangan VAR dan juga wasit kan. Nah kalau FVS nggak gitu, jadi FVS ini nggak akan, wasit itu nggak akan berhenti nih kecuali kalau pelatih yang minta untuk ngecek. Lah kalau gitu enakan pelatih dong bisa minta cek berkali-kali, nggak juga. Memang kalau FVS ini bola atau pertandingan akan berhenti dan itu akan direview kalau pelatih yang minta, tapi pelatih pun nggak bisa selalu minta. Karena setiap pelatih di masing-masing tim cuma dikasih 2 kartu alias 2 kali kesempatan buat minta wasit untuk mereview FVS. Jadi kalau udah 2 kali minta ya pelatih itu nggak bisa minta lagi. Nah itu bedanya ya. Kalau pelatih itu nggak minta nge-review gol atau offset atau pelanggaran kartu merah atau enggak, ya udah wasit mah sebodoh amat. Yang penting menurut dia lihat ya gitu, nggak bisa diganggu gugat. Nah itu ya perbedaan antara VAR dan juga FVS. Kalau VAR kan yang paling menonjol itu kita tahu lah ya, ada omongan tuh bisikan dari ruangan VAR ke wasit utama di lapangan. Nah kita pun nggak tahu apa yang diomongin oleh petugas VAR ke wasit. Nah kalau di FVS itu pasti kedengeran, sebab ya petugas FVS-nya ada di pinggir lapangan. Itu perbedaan yang paling mencolok lah antara VAR dan juga FVS ya. Jadi kalau ada pertanyaan FIFA akan mengganti VAR dengan FVS, enggak ya, kami pastikan enggak. Sebab FIFA meluncurkan yang namanya FVS ini tujuannya untuk negara-negara yang memang enggak sanggup beli VAR. Atau istilah singkatnya gini deh, FVS ini tuh adalah versi murah atau versi mininya dari VAR loh ya. Jadi kalau VAR kan mahal tuh, juga kameranya banyak, ada 10-14 kamera. Nah kalau FVS ini cuma 4-6 kamera aja gitu. Jadi versi mininya dari VAR lah ya. Itu secara singkatnya penjelasan dari FVS. Dan di Liga 1 nggak mungkin pakai FVS karena di Liga 1 udah ada VAR. Masa udah beli mahal-mahal diganti ke yang kayak gituan? Paham ya? Benjamin Mora, ini pelatih lagi jadi incaran nih di Asia nih. Nah baru-baru ini Mora ini resmi keluar dari klub York United di Liga Kanada. Nah baru aja dia mengundurkan diri atau kelar tugasnya di York United. Ini udah rame nih rumor berseliweran. Akan kemana si Mora ini selanjutnya? Apalagi buat fansnya tim Liga 1 nih, pasti udah ngidam banget nih. Pengen si Mora ini masuk ke klubnya. Tapi apakah mungkin Benjamin Mora ini akan melatih salah satu klub di Liga 1? Nah saat ini klub yang nggak punya pelatih di Liga 1 kan cuma Persis Solo. Apakah Mora ini akan ke Persis Solo? Ntar dulu. Selain Persis Solo, Barito Putra pun kabarnya akan ganti pelatih cuy. Rahmat Darmawan ini nggak aman, katanya ada kemungkinan akan didepak. Lalu juga PSIS Semarang dengan Gilbert Agiusnya pun juga sama. Dan kita pun juga jangan lupa ada tim di Liga 1 yang belum punya direktur teknik. Ya bisa aja kan si Benjamin Mora ini bukan jadi pelatih ke Indonesia tapi jadi direktur teknik.
Jadi ya, yang buat kita penasaran, kita akan tunggu nih, apakah tangan ajaib Mora ini akan berhasil di Liga Wakanda andai Mora ini melatih salah satu tim Liga 1. Sebab selama Benjamin Mora ini jadi pelatih, belum ada satupun klub yang gagal di bawahnya juara. Nah, kira-kira klub mana ya? Liga Indonesia, khususnya Liga 1, adalah liga yang paling unik dan paling aneh di dunia. Sebab banyak intrik-intrik yang terjadi justru di luar sepak bolanya, yang menyelimuti sepak bola atau Liga 1 itu sendiri. Kemarin kita udah ngeliat nih, ada intrik nih antara Bali United kontra Persib Bandung. Awalnya kan pelatih Persib minta laga Bali lawan Persib ini ditunda. Diresponlah dengan sinis oleh pihak Bali United. Ya, meskipun kami tahu ini tuh cuma cuma sebagai bumbu aja biar laga ini tuh rame. Karena pada dasarnya setahu kami ya, nggak ada tuh perubahan yang namanya ditunda ataupun jadwal liga itu dirubah, nggak ada ya. Untuk musim ini tuh nggak ada karena PSSI sudah menetapkan nggak ada penundaan liga ya. Nah, ini juga menarik nih. Persebaya lawan Persija ini kan masih lama nih, kalau nggak salah tanggal 22 November deh. Tapi kok ramenya udah dimulai dari sekarang ya. Persebaya dan Persija ini seolah-olah saling cywar. Kenapa demikian? Persebaya masih ngotot nih ngerayu Rizky Ridho buat balik ke Persebaya di jendela transfer ini. Meskipun Presiden Persija udah menjelaskan bahwa Ridho ini not for sale alias nggak dijual, tapi pihak Persebaya nggak mau nyerah gitu aja. Akhirnya bukan ngerayu dari jalur ke jalur klubnya, tapi ngerayu secara pribadinya ke Ridhonya. Nah, ini pun dibalas juga nih oleh Jackmania yang akan mengirim 5.000 Jackmania ke Surabaya dalam rangka Persebaya lawan Persija. Lah, emang boleh? Ya, ini kan cywar, nggak tahu boleh atau enggaknya ya nggak tahu. Tapi kalau memang kejadian dia Jackmania ke Surabaya secara 5.000 orang ya, mungkin siap-siap aja denda 25 juta siap melayang tuh ke Komdis PSSI. Buat Rizky Ridho sendiri, ini tebakan kami loh ya. Persebaya kan kemarin tuh ngajuin tawaran nih dengan harga yang sesuai di Transfermarkt 7,39 miliar. Tapi Persija kan katanya nggak mau ngelepas nih alias not for sale nih, cuma mau ngelepas Ridho ini ke liga luar nih, ke klub luar negeri loh ya. Ini tentu tebakan kami aja ya. Kalau menurut kami pribadi nih, dengan kondisi seperti ini ya, Persija ngotot mempertahankan. Ujung-ujungnya apa? Ridho keluar sendiri dengan secara bebas transfer loh ya. Akhirnya apa? Persija malah zong kan. Ya kayak yang udah gitu, Persija kekeh mempertahankan pemain kayak Maklok lah ya gitu kan, dipertahankan kekeh. Ujung-ujungnya apa? Malah habis kontrak, terus malah bebas kontrak kan, tanpa duit sepeser pun lo dibeli dari Persija. Nah, kalau tebakan kami takutnya seperti ini lagi yang dialami oleh Rizky Ridho. Makanya buat kami gini lo ya, mumpung sekarang ada yang nawar 7,39 miliar, ya udah terima aja daripada nantinya tiba-tiba Rizky Ridho yang habis kontrak terus nggak mau memperpanjang kontrak. Ayo, kan rugi tuh. Nah, yang lucunya lagi buat kami gini, di saat Persebaya justru lagi sibuk nih dengan Persija ngotot ingin memulangkan Rizky Ridho, Persebaya justru lagi diintai oleh salah satu tim Liga 1 yakni PSIS Semarang. Ya, ini soal Hernando Ari. Kontrak Hernando Ari di Persebaya itu cuma sampai Januari 2025. Jika Persebaya tak segera memperpanjang kontrak Hernando Ari, PSIS dikabarkan tengah mencoba merayu Nando buat pulang ke Semarang. PSIS memang lagi ngebut saat ini, usai jeblok di putaran pertama sejauh ini. Apalagi bos PSIS sekarang kan lagi nyalek nih. Ya tentu dia juga nggak mau malu loh ya ngelihat timnya ini terpuruk terus. Makanya ini para klub ini akan rebut-rebutan pemain deh. Nah, balik lagi ke Persebaya. Saat ini ada satu pemain asing kabarnya tengah dinegosiasi oleh Persebaya. Persebaya memang masih memburu satu pemain atau dua pemain asing lagi. Salah satunya adalah striker.
Awalnya memang Persebaya ini mengincar Matius Pato ya, tapi emang ini agak sulit sebab Matius Pato ini diincar oleh berbagai klub juga di Indonesia seperti Persib, Persija, Bali United dan Borneo FC. Nah, ada satu nama penyerang yang saat ini kabarnya tengah negosiasi dengan Persebaya. Dia adalah Juiz Lupeta, striker berpaspor ganda Portugal dan Kongo, yang saat ini main di Liga 2 Korea Selatan bersama klub Bucheon FC. Penyerang berusia 31 tahun bertinggi tubuh 188 cm ini musim lalu tampil sebanyak 31 kali dan cetak 7 gol di Liga 2 Korea Selatan. Apakah Lupeta dan juga Yan Victor menjadi dua pemain asing terakhir Persebaya di musim ini? Yodin Tenia, ayo rek.